your strategic business partner. Halaman dashboard yang disajikan ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penempatan pegawai. Berdasarkan kotak talenta yang sudah melalui serangkaian perhitungan, pengelompokan penempatan pegawai disesuaikan dengan kelompok jabatan yang ada. Informasi yang dapat diakses melalui dashboard ini meliputi detail dan data lengkap pegawai, tabel yang menunjukkan jabatan serta posisi kotak talenta, prosentase representasi nilai kotak talenta di wilayah kabupaten Tuban. Menu admin. Menu ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengatur data bagi perhitungan kotak talenta. Di dalam menu ini, terdapat beberapa submenu sebagai berikut: pengaturan user. Fungsi ini memungkinkan admin untuk menambah, mengedit, menghapus, serta memberikan hak akses login kepada pegawai. Golongan, berisi data golongan yang diaplikasikan dalam sistem. Pendidikan, menyimpan data pendidikan yang relevan dengan sistem. Jabatan, menampilkan data jabatan yang akan dikaitkan dengan pegawai. Selain itu, admin juga dapat menambahkan kriteria penilaian teknis sesuai dengan jabatan yang bersangkutan. Jabatan prosentase, menentukan prosentase nilai untuk kalkulasi nilai potensi, sosiokultural, manajerial, dan kompetensi teknis. Pendidikan pelatihan, menyajikan kategori pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai. Menu data pegawai, dalam Peraturan Permenpan RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, Pasal 17 Ayat 1 disebutkan bahwa dalam menentukan kandidat talenta maka dilakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta melalui a. Pemeringkatan kinerja dalam kategori status kinerja yang terdiri dari di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi, dan b. Penentuan tingkatan potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah melalui assessment center, uji kompetensi. Rekam jejak jabatan, dan atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan instansi atau nasional. Pada halaman ini menampilkan data seluruh pegawai beserta beberapa kriteria penilaian, seperti hasil psikotes, assessment center, uji kompetensi, rekam jejak, dan SKPPKP. Potensi. Di halaman ini, penampilan fitur tentang potensi yang terdiri dari assessment center, uji kompetensi, rekam jejak jabatan, yang nantinya dari kriteria yang ada membaca data assessment dari setiap pegawai. Berikut kriteria penilaian untuk kotak talenta. Assessment Center. Assessment Center untuk mengukur, menilai potensi talenta yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, self-awareness, kemampuan berpikir kritis dan strategis, critical and strategic thinking, kemampuan menyelesaikan permasalahan, problem solving, kecerdasan emosional, emotional quotient, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri, growth mindset, serta motivasi dan komitmen, grit, talenta. Permenpan RB No. 3 Tahun 2020, Pasal 17, Ayat 2, Poin B. Adapun terkait dengan pembobotan berdasarkan ketentuan Per-BKN No. 26 Tahun 2019. Uji kompetensi. Uji kompetensi yang mencakup pengukuran kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, yang dilakukan oleh asesor secara objektif dalam rangka pemetaan talenta, Permenpan RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, Pasal 17, Ayat 2, Poin C. Adapun terkait dengan pembobotan berdasarkan ketentuan Per-BKN No. 26 Tahun 2019, lampiran I terkait standar kompetensi manajerial dan sosiokultural. Rekam jejak. Rekam jejak jabatan, antara lain aspek pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, pengalaman dalam jabatan, serta integritas dan moralitas. Permenpan RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, Pasal 17, Ayat 2, Poin C. Di dalam halaman rekam jejak ada beberapa komponen penilaian sebagai berikut: 1. Pendidikan formal, 2. Pendidikan non-formal, 3. Bobot masa kerja dalam jabatan, 4. Integritas moralitas.
Menu 9 kotak talenta, halaman ini menampilkan tampilan posisi kotak yang ditempati oleh pegawai. Penentuan kotak tersebut didasarkan pada kategori yang telah ditetapkan melalui hasil perhitungan. Pada tampilan awal, nilai yang ditampilkan adalah 0 karena belum ada jabatan tertentu yang dipilih. Untuk melihat hasil yang sesungguhnya, pengguna dapat memilih kelompok jabatan yang diinginkan, dan kotak akan menyesuaikan tampilannya sesuai dengan kelompok jabatan yang telah dipilih. Di bagian bawah ada tombol lihat detail, di mana nantinya ketika diklik akan menampilkan siapa saja yang menempati kotak tersebut. Menu rekap nilai, dalam halaman ini menampilkan rekap penilaian dan pengkategorian dari setiap pegawai dari hasil nilai yang sudah dihitung. Untuk penghitungannya kurang lebih seperti berikut, penilaian diukur dari dua kriteria yaitu potensi dan kinerja. Nilai potensi yaitu, nilai psikotes, ASM Center, nilai kompetensi manajerial, nilai sosiokultural, nilai kompetensi teknis, bobot pendidikan formal, bobot pendidikan non-formal, bobot dalam jabatan, bobot nilai integritas moralitas, nilai kinerja yaitu, SKP, PKP. Untuk mencari nilainya pertama-tama dari setiap komponen nilai di atas harus distandarkan, karena untuk mencari nilai yang sama dan dirata-rata. Mencari nilai standar dengan menggunakan rumus Z-score, nilai standar, nilai rata-rata, STD, deviasi, standar nilai yaitu, standar nilai psikotes, assessment center, standar nilai uji kompetensi, nilai kompetensi manajerial, nilai sosiokultural, nilai kompetensi teknis, standar nilai pendidikan formal, standar nilai pendidikan non-formal, standar nilai bobot dalam jabatan, standar nilai integritas moralitas, rekam jejak rata-rata dari standar nilai pendidikan formal. Pendidikan non-formal, bobot dalam jabatan, integritas moralitas, standar nilai SKP, standar nilai PKP. Setelah nilai standar sudah ketemu, selanjutnya tinggal membagi prosentasenya baru dirata-rata kembali untuk mendapatkan nilai finalnya. Untuk langkahnya kurang lebih seperti berikut, final skor potensi. Untuk potensi menggunakan pembagian prosentase, pertama final nilai psikotes, assessment center, standar nilai psikotes, assessment center, 35%, kedua final uji kompetensi, standar nilai uji kompetensi 35%, ketiga final rekam jejak, standar nilai rekam jejak 30%, keempat final skor potensi rata-rata dari, final nilai psikotes, assessment center, final uji kompetensi dan final rekam jejak. Final skor kinerja, untuk potensi menggunakan pembagian prosentase, pertama final nilai sasaran kinerja pegawai, SKP, standar nilai sasaran kinerja pegawai, SKP, 60%, kedua final nilai perilaku kinerja pegawai, PKP, standar nilai perilaku kinerja pegawai, PKP, 40%, final skor kinerja rata-rata dari, standar nilai SKP, standar nilai PKP. Tampilan halaman dari menu rekap di mana data yang ditampilkan adalah data pegawai yang sudah melalui perhitungan. Menu rencana suksesi, halaman ini khusus menampilkan pegawai yang masuk dalam kategori Star Talent, yaitu mereka yang berada pada kotak 7, 8, dan 9. Melalui halaman ini, pimpinan dapat memperoleh laporan dan rekomendasi mengenai Star Talent yang ada. Menu rekomendasi terdiri dari dua submenu. Submenu pertama, yaitu rekomendasi kotak, menyajikan rekomendasi resmi yang sesuai aturan Perman RB No. 3 Tahun 2020. Sementara submenu kedua, saran pengembangan, dirancang untuk memberikan saran kepada pegawai berdasarkan posisi kotak mereka. Pertama submenu rekomendasi kotak, kedua submenu saran pengembangan. Pada halaman ini user juga bisa menambahkan saran dengan mengklik tombol dengan logo info i dan menambahkan saran yang sesuai.